Shalom, shalom IRC Family. Saya Mary Tombilangi, usia saya 46 tahun. Saya di sini mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dan saya percaya kita semua juga pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya mau menyaksikan bahwa saya adalah seorang ibu dari 3 anak, dan anak saya itu jaraknya berdekatan. Anak yang pertama dan kedua itu jaraknya 19 bulan, lalu yang kedua dan ketiga itu jaraknya 13 bulan. Jadi waktu itu tahun 2003 sampai 2005 saya itu selalu cuti setiap tahun. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan kesaksian yang akan saya sampaikan. Beberapa bulan terakhir, sekitar 6 bulan terakhir sebelum bulan Maret, itu saya selalu mengalami flek sebelum saya mendapatkan jadwal menstruasi saya. Dan saya pikir itu masih normal karena memang usia saya sudah di atas 40. Dan di awal Maret ada yang berbeda karena waktu itu sejak hari pertama menstruasi saya, volume darah yang keluar itu lebih banyak dari biasanya, dan semakin hari itu semakin banyak. Jadi saya itu harus mengganti pembalut 29 cm itu setiap 3 jam. Jadi dimanapun saya duduk, saya tuh harus selalu memperhatikan jangan sampai dibocor. Dan semakin lama, sesudah beberapa hari, di tanggal 15 Maret akhirnya anak-anak saya juga menyarankan untuk saya memeriksakan diri ke dokter, dan akhirnya saya periksa ke dokter kandungan di rumah sakit di Bojongsari. Dan setelah itu dokter melakukan pemeriksaan. Tadinya mungkin dokter berpikir bahwa mungkin ini karena hormon. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam rahim saya itu ada polip, memang ukurannya kecil, hanya 5 mm. Tapi dokter bilang bahwa biasanya memang ukuran polip yang kecil ini seringkali menimbulkan masalah. Dan saat itu dokter menyarankan untuk saya segera melakukan kuret. Saya tidak bisa melakukannya segera karena saya juga bekerja, dan di tempat kami guru itu terbatas, jadi tidak ada yang bisa menggantikan saya. Lalu dokter menjadwalkan saya untuk melakukan kuret tanggal 18 Maret, hari Jumat. Saya sudah mendatangani semua persetujuan, dan juga sudah dilakukan pengecekan asuransi apakah di cover semuanya. Dan keesokan harinya saya mendapatkan kabar bahwa asuransi bisa mengcover semuanya. Tetapi sebelum saya melakukan pemeriksaan itu, hari Senin tanggal 14 Maret, anak saya itu sedang ujian kelas 12 SMA, dan dia pada saat ujian merasakan gejala COVID sehingga harus pulang, dan dia tidak bisa melanjutkan ujiannya. Kemudian di tanggal 16 dia melakukan swab dan hasilnya positif COVID. Saya yang saat itu juga merasakan gejala, tapi memang saya harus melakukan pemeriksaan penunjang untuk tindakan kuret itu. Salah satunya adalah saya harus melakukan PCR, tapi saya swab terlebih dahulu. Dan ternyata mungkin karena kondisi saya waktu itu juga sedang drop, sampai dokter menyarankan waktu itu untuk saya meminum obat penambah darah 2 kali sehari karena memang pendarahannya berlebihan. Dan karena kondisi drop itu mungkin saya juga jadi terinfeksi COVID juga. Lalu kemudian saya harus isoman, dan tindakan kuret itu tidak bisa dilakukan. Jadi saya harus menundanya sampai saya sembuh. Dan saat itu saya merasa itu semua cukup berat buat saya ya, dimana saya masih tetap harus bekerja, mengajar online. Ada juga beberapa murid les privat saya yang tetap harus saya ajar, dan juga saya juga merasakan gejala COVID. Memang tidak terlalu parah tapi cukup mengganggu, dan juga pendarahan yang berlebihan, dan semuanya itu sempat membuat saya down juga. Saya berdoa, dan kemudian Tuhan seperti memberikan hikmat bagi saya. Saya dulu pernah minum kapsul kunyit putih, dan kemudian saya seperti terlintas dalam pikiran saya kunyit putih. Lalu kemudian saya mengorder, saya minum, dan beberapa hari sesudah itu ada perubahan. Volume darah yang keluar itu semakin berkurang. Saya percaya ini semua karena pertolongan Tuhan, dan saya juga mau bersyukur bahwa
pada saat saya mengalami COVID dan juga pendarahan itu, saya mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman saya. Mereka mengirimkan vitamin, suplemen, bahkan pada saat dari pihak gereja juga YRC Sawangan mengetahui bahwa saya terinfeksi COVID dengan 2 anak saya juga mendapatkan kiriman makan siang setiap harinya. Saya sungguh bersyukur, saya percaya itu semua karena Tuhan yang tetap memelihara dalam kondisi apapun hidup saya, apapun yang saya alami, saya percaya Tuhan Allah selalu baik bagi saya. Dan di bulan dokter sempat menanyakan apakah saya akan melanjutkan proses kuret ini, tapi saya beriman. Saya juga sempat sharing kepada beberapa teman pendoa, dan dari mereka juga ada yang mereka berdoa bahwa saya tidak perlu dikuret, saya bisa sembuh tanpa saya harus dikuret. Dan pada bulan April saya masih mendapatkan menstruasi yang memang masih lebih banyak dari bulan-bulan biasanya. Tetapi di bulan Mei dan Juni saya bersyukur semuanya sudah berjalan normal. Saya percaya Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Saya juga teringat kisah yang tertulis dalam Matius, di mana seorang yang sakit pendarahan selama 12 tahun, jauh lebih lama dari saya. Dan dia beriman bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Tuhan berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya percaya, saya sembuh karena saya beriman bahwa saya punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan saya, yang sanggup memulihkan saya. Saya juga percaya bagi kita semua, apapun yang kita rasakan saat ini, apapun penyakit apapun yang kita rasakan saat ini, dan separah apapun itu, dengan iman kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Jangan menyerah ya YRC family sekalian, tetap semangat. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Demikian kesaksian dari saya, semoga semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.